Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Emilia Kontesa, CGP Angkatan 9 dari Kota Banyuwangi. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut terhadap segala kekuatan kodratnya yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran. Kemudian ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Kemudian hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pelajaran itu sudah berhasil. Selain itu, saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru saja atau teacher center. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek kognitif saja, namun aspek efektif, aspek budaya, sosial, spiritual, dan psikomotor. Murid bukan sebagai objek, tetapi murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan terwujud pembelajaran yang terpusat pada murid. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap karakteristik murid itu berbeda-beda. Kemudian, guru harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan yang baik dan arahan yang baik. Kemudian, guru harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.